Bab 2065, Mentah 2160, hanya di sini untuk melayani sebagai foil. Langkah Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengejutkan semua orang, membuat mereka lengah. Setiap cangkir anggur langsung menjatuhkan 4 hingga 5 orang, yang menanggung beban terberat, dari peron dalam keadaan menyedihkan. Bahkan tokoh berdaulat tidak dapat menahan kekuatan dari cangkir anggur. Ini menunjukkan betapa kuatnya kekuatan dalam cangkir anggur itu. Namun, banyak pembuat bir yang berdiri di platform tinggi tidak terluka. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mungkin bergerak untuk melindungi mereka. Targetnya sangat jelas, dan orang yang tidak bersalah tidak akan dirugikan. Xiao Chen punya waktu kurang dari 3 detik untuk berpikir. Akan sulit untuk memutuskan dalam 3 detik. Seseorang bisa mengelak, tetapi cangkir anggur akan melesat melewatinya. Tidak akan ada yang bisa ditangkap bahkan jika seseorang ingin mencoba. Semua talenta luar biasa yang hadir harus beradaptasi dengan situasi dalam waktu yang dibutuhkan untuk percikan api. Ini membutuhkan tingkat adaptasi yang sangat tinggi. Xiao Chen hanya berpikir 1 detik sebelum bergerak dengan kecepatan kilat. Dia segera mengendarai vital ki-nya, mengunci cangkir anggur yang terbang ke arahnya. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraihnya. Berdengung, berdengung, berdengung. Anggur itu berputar dengan cepat di dalam cangkir anggur, mengerahkan kekuatan besar yang membuat lengannya sedikit mati rasa. Xiao Chen terhuyung-huyung. Namun, dia tetap tenang dalam bahaya yang akan datang. Tangan kanannya sedikit bergoyang saat dia menghilangkan kekuatan dari cangkir. Kemudian, dia dengan kuat meletakkan cangkir anggur di atas meja. Bang! Pada saat Xiao Chen menangkap cangkir anggur, beberapa pewaris sejati peringkat 7 menangkap cangkir anggur seperti yang dia lakukan juga. Namun, tulang di lengan mereka hancur, dan cangkir anggur membuat mereka terbang. Piala kedua. Setelah Xiao Chen dengan kuat menangkap 1 cangkir, dia merasa melakukan jauh lebih mudah untuk kedua kalinya. Segera, dia meletakkan cangkir anggur kedua di atas meja. Menarik. Saya suka hal-hal yang menarik, dan lebih banyak akan lebih baik. Pei Shaoxuan tertawa terbahak-bahak setelah menangkap 3 cangkir anggur dan meminumnya. Pei Shaoxuan membuat gerakan ganas, mengirimkan gelombang energi. Ding, ding, sial, sial. Segera, lebih dari 100 cangkir anggur pecah. Anggur yang memercik terbang ke segala arah seperti hujan, membawa kekuatan besar. Hujan anggur memerciki beberapa orang, merobek kulit dan daging mereka dan menyebabkan mereka berteriak dengan sedih. Ini secangkir untukmu. Xiaohu tiba-tiba tertawa sinis dan melemparkan cangkir anggur di tangannya ke Xiao Chen. Menabrak. Cangkir anggur ini memecahkan cangkir anggur yang akan ditangkap Xiao Chen, menciptakan pecahan yang tajam. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia dengan lembut melambaikan tangan kanannya, dan angin pedang menyapu. Itu mengubah banyak pecahan menjadi badai pedang yang terbang ke Xiaohu. Xiaohu, yang sedang menunggu untuk melihat penghinaan Xiao Chen, terkejut. Dia tidak menyangka Xiao Chen begitu santai menyelesaikan bahaya dan bahkan mewujudkan angin pedang yang menakutkan. Itu membuatnya lengah, dan dia dengan cepat menghindar dengan cara yang menyedihkan. Setelah 1 upaya, Xiaohu tidak lagi berani mencari masalah untuk Xiao Chen dan fokus untuk mendapatkan cangkir anggur ketiganya. Ketika semua cangkir anggur di udara telah terbang melewati, hanya 9 orang yang berhasil menangkap 3 cangkir anggur dengan benar. Langkah Kaisar Berdaulat Bunga Persik secara langsung menghilangkan sebagian besar pesaing dalam kontes Raja Anggur. Tidak buruk, masih ada 9 orang yang tersisa. Saya tahu sebagian besar dari Anda di sini untuk kunci Istana Abadi Ethereal. Namun, jika Anda tidak cukup kuat, Anda hanya akan mengirim diri Anda sendiri ke kematian. Jadi, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Kaisar Berdaulat Bunga Persik menunjukkan senyum yang tidak tampak seperti senyuman. Kontes Raja Anggur hanyalah permainan baginya. Para pembudidaya yang didiskualifikasi dan orang-orang di luar yang menyaksikan kegembiraan sekarang mengerti. Jadi, ini adalah alasannya. Tidak heran tidak ada aturan seperti itu di kontes Raja Anggur sebelumnya. Kaisar Berdaulat Bunga Persik berkata setelah jeda, setelah minum anggur saya, sekarang saatnya bagi saya untuk minum anggur Anda. Ayo, bawa anggurmu. Biarkan saya melihat anggur apa yang dipilih Old Cui untuk saya. Petik 2. Wang Yun, Tuan Muda Sekte Pembantaian Surgawi, bertepuk tangan, dan pembuat bir di belakangnya dengan cepat mengeluarkan sebotol anggur. Setelah menerima sebotol anggur, Wang Yun melangkah lebih dulu. Saya secara khusus menyiapkan langit tak terkekang ini untuk Bunga Persik Senior. Ini adalah anggur terlarang dari dinasti Suewu. Yang Anda butuhkan hanyalah 1 cangkir, dan Anda dapat memimpikannya apapun yang Anda inginkan, memenuhi keinginan Anda. Penilai, pikirkan baik-baik sebelum meminumnya.
Wang Yun merasa sangat percaya diri dengan Unfettered Sky-nya, menunjukkan sedikit senyuman di wajahnya. Langit tak terkekang. Saya mendengar bahwa orang biasa tidak bisa minum anggur ini. Dengan hanya satu teguk, mereka akan mati karena bahagia. Bahkan para kultivator tidak dapat meminumnya dengan santai kecuali mereka memiliki kondisi mental yang luar biasa. Bahan untuk anggur terlarang ini sangat langka. Untuk berpikir bahwa Wang Yun berhasil menemukan mereka. Saya pikir Xiahou Wu akan menang kali ini. Sepertinya itu tidak pasti lagi. Mendengar diskusi ini, Wang Yun merasa sangat sombong. Di samping Kaisar Berdaulat Bunga Persik, Mabuk Cui melambaikan tangannya dan berkata, kamu dapat mundur dulu. Orang-orang di belakang masih menunggu. Petik 2. Wang Yun tidak bisa menahan perasaan sedikit malu. Dia berpikir bahwa dengan mengirimkan anggur terlarang ini, Kaisar yang Berdaulat Bunga Persik akan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan berbicara beberapa patah kata kepadanya. Tanpa diduga, Senior Cui mengusirnya begitu langsung. Kalau begitu, junior ini akan mundur dulu. Wang Yun mundur, dan Pei Shaoxuan melangkah maju. Dengan dua tangan, dia menawarkan sebotol anggur bertahtakan tanah liat. Botol ini tampak kuno. Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata, saya tidak tahu anggur apa ini, tetapi saya menggalinya dari tanah dan belum pernah membukanya sebelumnya. Saya percaya bahwa itu harus berusia setidaknya 3.000 tahun. Mungkin Tuan Kota akan menyukainya. Saat Pei Shaoxuan mengatakan ini, dia membuat tempat itu heboh. Pei Shaoxuan ini benar-benar main-main. Beraninya dia membawa anggur yang digali dari kuburan untuk berpartisipasi dalam kontes Raja Anggur. Yang membuat semua orang terperangah adalah bahwa bahkan Pei Shaoxuan tidak tahu anggur apa itu. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengangkat alis dan menatap Pei Shaoxuan. Kemudian, dia bertanya, apakah kamu tidak merasa itu berat? Pei Shaoxuan tersenyum dan berkata, ini cukup berat. Pak, Kaisar Berdaulat Bunga Persik bertepuk tangan, dan tanah liat di sekitar botol pecah. Segera setelah itu, botol itu juga pecah. Putih, tulang kristal muncul, berkedip-kedip dengan cahaya dingin. Mereka tampak sangat jahat dan mengeluarkan ki dingin yang menindas. Ini adalah sebotol anggur tulang. Selanjutnya, pemilik tulang setidaknya adalah Kaisar yang berdaulat. Kemunculan tulang-tulang menyeramkan yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Bahkan Pei Shaoxuan tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah saat dia memucat. Tanpa diduga, dia telah membawa sebotol tulang. Ada cairan di tengah tulang, berkedip-kedip dengan cahaya kristal di bawah sinar matahari. Kamu boleh mundur, kata Kaisar Berdaulat Bunga Persik dengan acuh tak acuh sebelum Pei Shaoxuan pergi dengan rasa takut yang tersisa. Orang-orang yang awalnya menertawakan Pei Shaoxuan sekarang terdiam, benar-benar terpana. Pertama, ada anggur terlarang Wang Yun, Unfettered Sky. Lalu, ada bon wine misterius milik Pei Shaoxuan. Anggur dari dua pembudidaya Dao Iblis ini tidak ortodoks, membuat kontes Raja Anggur ini tidak dapat diprediksi. Setelah itu, yang lain melangkah maju dan menawarkan anggur yang mereka bawa. Tanpa kecuali, semua anggur adalah minuman yang sangat baik dari alam fana, pembuka mata bagi semua orang dan mengejutkan mereka. Ketika Xiahou Wu melangkah maju dan mengeluarkan Divine Phoenix 9 warna dari Great Master Yuan Fei, itu mengejutkan semua orang. Ya ampun, itu sebenarnya adalah Phoenix Surgawi 9 warna. Tuan Besar Yuan Fei benar-benar sesuai dengan reputasinya. Setelah Tuan Besar Neng Xinyun meninggal 500 tahun yang lalu, tidak ada yang berhasil menyeduh Phoenix Surgawi 9 warna. Tanpa diduga, kita bisa melihat anggur ini muncul kembali hari ini. Saya pikir gelar Raja Anggur akan diambil oleh orang-orang Dao Iblis. Tuan Besar Yuan Fei benar-benar luar biasa. Untuk berpikir bahwa dia berhasil mengeluarkan Divine Phoenix 9 warna. Petik 2. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mau tidak mau menunjukkan sedikit kegembiraan. Dia berkata dengan lembut, saya minum botol terakhir 9 warna Divine Phoenix 100 tahun yang lalu. Tanpa diduga, saya bisa melihatnya lagi hari ini. Guru Agung, terima kasih banyak. Tuan Besar Yuan Fei menyatukan kedua tangannya di atas panggung yang tinggi dan membungkuk. Tuan Kota terlalu sopan. Anggur terbaik lahir hanya karena orang yang benar-benar memahami anggur. Tanpa festival anggur bunga persik, tidak akan ada Phoenix Surgawi 9 warna. Kata-kata ini menyenangkan Kaisar Peach Blossom Sovereign. Dia berkata kepada Xiahou Wu, kamu boleh tinggal. Duduk di sampingku. Xiahou Wu bersukacita. Setelah membungkuk, dia berjalan dengan cepat. Tindakan ini menyebabkan keributan di bawah. Karena Kaisar Berdaulat Bunga Persik berperilaku seperti itu, sepertinya gelar Raja Anggur akan diberikan kepada Tuan Besar Yuan Fei. Terbukti, pemenang dari kontes Raja Anggur ini tetaplah Xiahou Wu. Semua orang sudah mengirimkan anggur mereka.
Hanya Xiao Chen yang tersisa. Xiao Chen punya dua pilihan. Yang pertama adalah mengikuti rencana lama dan menggunakan Waning Moon untuk bersaing. Yang lainnya adalah untuk mengeluarkan Heartburn. Namun, sejujurnya, Xiao Chen merasa bahwa bahkan jika dia mengeluarkan Heartburn dalam situasi ini, dia mungkin masih belum menang. Dia tidak menyangka Xiaowu akan membawa Phoenix Surgawi 9 warna. Tingkat anggur seperti itu tidak lebih rendah dari Heartburn. Sejak guru besar Neng Xinyun meninggal, tidak ada yang bisa membuatnya selama beberapa ratus tahun, membuatnya semakin berharga. Yang paling penting, Kaisar Berdaulat Bunga Persik menunjukkan kesukaan khusus padanya, menghargai ingatannya. Ketika Xiaowu melihat bahwa Xiao Chen tidak bergerak, dia tersenyum dan berkata, "Xiao Chen, mengapa kamu tidak melangkah maju? Jika Anda terlalu malu karena tidak dapat menghasilkan anggur yang baik, Anda bisa menyerah. Tidak perlu merasa malu. Memang, salah satu dari 8 anggur yang disajikan sejauh ini dapat dianggap sebagai anggur berkualitas terbaik. Orang-orang yang tersingkir bahkan diam-diam bersukacita. Ini bagus. Seandainya mereka tetap tinggal dan mengambil anggur dengan kadar rendah, rasa malu akan lebih buruk daripada apa yang mereka derita." Yang lain berbagi pemikiran dengan Xiaowu, percaya bahwa Xiao Chen tidak bisa mengeluarkan anggur yang setara dan merasa malu. Ketika Kaisar Berdaulat Bunga Persik melihat situasinya, dia menghibur dengan lembut, "Teman kecil, datang saja dan sajikan anggurmu, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mampu berdiri sampai akhir sudah merupakan pencapaian. Tidak peduli anggur apa yang Anda bawa, bahkan jika itu hanya air, itu lebih baik daripada mereka yang gagal memenuhi syarat untuk berdiri di sini." Petik 2. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tidak bisa menahan perasaan agak kecewa. Xiao Chen adalah orang yang cerdas. Kata-kata Kaisar Berdaulat Bunga Persik hanyalah penghiburan. Arti dari Peach Blossom Sovereign Emperor sudah jelas. Dia sudah memilih anggur terbaik. Tidak peduli anggur apa yang dibawa Xiao Chen, itu tidak ada gunanya karena Kaisar Berdaulat Bunga Persik sudah merasa puas. Xiao Chen tersenyum pahit. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya pergi ke depan untuk menempatkan Heartburn dengan anggur lainnya. Kemudian, dia kembali ke tempat duduknya tanpa berkata apa-apa. Xiao Chen tidak lagi memiliki harapan. Kaisar Berdaulat Bunga Persik hanya menyukai Phoenix Surgawi 9 warna. Anggur-anggur berkualitas lainnya ditakdirkan hanya untuk disajikan sebagai kertas timahnya. Bab 2066, Mentah 2161, Raja Anggur. Ketika Xiao Chen tetap diam, Xiaowu mengungkapkan senyum kemenangan. Tidak ada keraguan siapa pemenangnya. Dari 9 orang, Kaisar Berdaulat Bunga Persik tidak mengundang orang lain untuk duduk, selain dia. Tidak ada pembuat bir orang lain yang menerima rasa terima kasih dan rasa hormat dari Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Namun, semuanya masih perlu dilanjutkan dalam urutan yang benar. Ada total 9 botol anggur, 9 anggur berkualitas tinggi yang memperebutkan gelar Raja Anggur. Tentu saja, tidak semua orang berpikir bahwa Heartburn, yang tidak diperkenalkan saat disajikan, adalah anggur berkualitas tinggi. Langit tak terkekang Wang Yun, anggur tulang Pei Shaoxuan, es surgawi Ye Han, awan terbang putra suci surga yang mendalam, hati Xiao Chen yang terbakar, Phoenix Surgawi 9 warna Xiaowu. 9 anggur berkualitas tinggi ditempatkan di hadapan Kaisar Berdaulat Bunga Persik dan banyak penilai. Kemudian, Kaisar Berdaulat Bunga Persik melambaikan tangannya, dan beberapa pelayan melangkah maju dan mulai membuka botol anggur dan menuangkan anggur. 9 petugas mengangkat 9 anggur berkualitas pada saat yang sama dan perlahan-lahan menuangkannya. Wewangian anggur berhembus ke hidung, berubah menjadi cahaya perak cemerlang di bawah sinar matahari saat anggur memenuhi cangkir anggur. Suara mendesing. Saat anggur dicurahkan dari botol, banyak fenomena misterius yang brilian segera muncul. Saat Unfettered Sky mengalir keluar, kabut-kabur muncul dan mewujudkan ilusi bengkok. Semua orang melihat ilusi yang berbeda dalam kabut itu, melihat keinginan tersembunyi terdalam di hati mereka. Beberapa orang melihat diri mereka berhasil dalam kultivasi mereka, melampaui Sovereign Personage dan menjadi Sovereign Emperor. Beberapa orang melihat diri mereka memeluk Putri Suci Aroma Surgawi dengan tangan kiri dan Putri Suci Naga Putih dengan tangan kanan. Sekelompok murid wewangian surgawi yang cantik bahkan melayani mereka dari belakang, adegan itu tampak memikat dan erotis. Banyak orang merasakan kekeringan di mulut mereka, merasakan keinginan untuk bergegas ke depan dan menghabiskan anggur sekaligus. Beberapa bahkan membodohi diri sendiri, tidak mampu menahan godaan. Mereka membumbung tinggi dan mencoba menyerang ke platform tinggi. Secara alami, hasilnya berjalan tanpa mengatakan apa-apa. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengangkat tangannya dan menjatuhkan mereka yang menyerang. Ini benar-benar hidup sampai menjadi anggur terlarang.
Hanya satu tampilan yang menghasilkan hasil yang menakutkan. Apa yang akan terjadi jika seseorang meminumnya? Ini adalah pesona dari Unfeathered Sky. Semakin dilarang, semakin menggoda. Anggur tulang iblis Pei Shaoxuan mewujudkan fenomena misterius yang sangat menyeramkan. Itu mengeluarkan qi yang dingin dan menakutkan. Sepertinya bukan anggur yang mengalir keluar dari tulang tetapi banyak kerangka dan mayat yang menakutkan, dan di dalam cangkir itu ada gunung mayat dan lautan darah. Dengan satu pandangan, jelas bahwa itu dipersiapkan untuk kaisar berdaulat Dao Iblis kuno. Satu cangkir menunjukkan 10.000 mayat. Berapa banyak mayat yang dimiliki kaisar berdaulat Dao Iblis kuno itu agar tampak tak terbatas. Tanpa tirani yang sangat kuat, seseorang tidak dapat menahan aura buruk yang datang dari cangkir, seseorang bahkan tidak akan bisa mengangkatnya. Anggur kuno tanpa nama ini mengilhami ketakutan, menghalangi orang lain untuk melihatnya terlalu lama. Dibandingkan dengan dua anggur iblis yang tidak lazim ini, es surgawi Ye Han terasa menyegarkan. Saat es surgawi dituangkan ke dalam cangkir anggur, kepingan salju tipis dimuntahkan dari cangkir, mengirimkan salju beterbangan dan menyebar, melayang turun di seluruh platform tinggi. Xiao Chen mengulurkan tangan dan menangkap kepingan salju, yang meleleh di tangannya, meninggalkan perasaan dingin. Ketika es surgawi benar-benar memenuhi cangkir anggur, kepingan salju yang keluar dari cangkir anggur berkumpul perlahan dan membentuk bunga es yang menggantung tinggi di udara. Anggur yang begitu bagus terlihat sangat enak dipandang. Rasa dingin menguasai semua orang, dan hati mereka langsung menjadi tenang. Pemandangan bunga es itu menggoyahkan hati seseorang dengan kenangan yang membuat mereka bahagia dan damai. Awan terbang Wenren Yu mewujudkan fenomena misterius yang menggambarkan kabut dengan sempurna. Awan melayang. Anggur dalam botol dituangkan melalui awan, tampak seperti air terjun yang jatuh dari langit ke dalam cangkir anggur. Ding, ding, sial, sial. Saat anggur dituangkan ke dalam cangkir, itu menghasilkan melodi yang berirama. Wenren Yu tersenyum tipis dan melepaskan sitar kuno di punggungnya. Kemudian, dia dengan santai memetik senarnya. Musik sitar yang menakjubkan segera bergabung dengan melodi yang menyebar dari anggur ini. Ini tampak luar biasa, menginspirasi orang lain untuk bersorak. Namun, mereka takut mengganggu musik sitar yang indah ini dan secara refleks menutup mulut mereka yang terbuka. Setiap anggur memiliki keunikannya sendiri. Semuanya sangat baik. Namun, ketika fenomena misterius 9 warna Divine Phoenix muncul, semua fenomena misterius lainnya langsung memucat dibandingkan, tampak lebih rendah. Semua orang melihat cahaya 9 warna memancar keluar saat anggur dituangkan ke dalam cangkir anggur. Lampu warna-warni tampak gemerlap saat mengalir, menunjukkan banyak variasi. Anggur yang mengalir tampak seperti mata air spiritual yang mengalir ke sungai abadi di surga di tengah kabut abadi. Saat lampu muncul, mereka menarik perhatian semua orang, menyebabkan asupan udara dingin yang tajam. Para pembudidaya di halaman dalam dan luar menunjukkan ekspresi terkejut, menghela nafas saat melihatnya. Ketika anggur memenuhi cangkir anggur, cahaya terang mulai menyala dan berubah menjadi nyala api. Seekor Phoenix surgawi terbang keluar dari api. Bermandikan api, itu mengelilingi platform tinggi, menarik perhatian semua orang. Phoenix surgawi mengepakkan sayapnya, dan bunga-bunga cahaya tiba-tiba turun, mewarnai seluruh kediaman tuan kota dalam cahaya warna-warni. Menghirup cahaya warna-warni mengisi kembali semangat semua orang dan membuat mereka merasa nyaman. Para penonton berkobar dengan kegembiraan, menjadi gelisah. Mata mereka melihat ke arah cangkir anggur yang berisi 9 warna Divine Phoenix, tatapan yang berapi-api menyala dengan keinginan. Phoenix surgawi 9 warna. Saya puas bisa melihat Phoenix surgawi 9 warna ini saat saya masih hidup. Petik 2. Ini benar-benar anggur yang luar biasa, sesuatu yang langka. Saya pikir anggur ini tidak akan pernah muncul lagi. Siapa yang menyangka bahwa anggur ini akan muncul di tangan Tuan Besar Yuan Fei? Baik itu dua anggur iblis yang tidak ortodoks, awan terbang putra suci surga yang mendalam, atau es surgawi Ye Han, semuanya pucat jika dibandingkan. Apa itu Raja Anggur? Ini adalah Raja Anggur sejati. Itu melampaui baik yang benar maupun yang jahat, yang terbaik di mana-mana. Ini adalah Raja Anggur. Memiliki begitu banyak fenomena misterius yang muncul dari begitu banyak anggur kelas atas pada saat yang sama adalah pesta untuk mata. Festival Anggur Peach Blossom ini jauh melampaui yang sebelumnya, menciptakan sejarah yang tak tertandingi. Beberapa anggur puncak bisa menjadi karakter utama seandainya Phoenix surgawi 9 warna tidak ada di sana. Sayangnya, tidak ada jika. Di sebelah Phoenix surgawi 9 warna, anggur ini ditakdirkan untuk menjadi tidak penting, hanya berfungsi untuk membuatnya terlihat lebih baik. Xiaohu mendengar kata-kata penilai di belakangnya dan merasa sombong.
Dia tidak bisa lagi menyembunyikan kepuasan dirinya. Mampu menginjak-injak putra suci surga yang mendalam, Ye Han, Pei Shaoxuan, dan yang lainnya, meskipun itu hanya satu festival anggur, membuatnya merasa bangga. Tiba-tiba, Xiao Wu melihat dan memperhatikan bahwa anggur yang disajikan Xiao Chen tidak menunjukkan fenomena misterius. Anggur Xiao Chen terlihat sangat biasa. Ketika Xiao Wu melihat cangkir anggur, anggur itu tampak biasa saja. Dia tidak bisa menahan tawa mengejek. Orang ini hanya meninggalkan dirinya sendiri untuk putus asa. Dia tahu bahwa dia tidak bisa bersaing dengan 9 warna Divine Phoenix, jadi dia dengan santai mengeluarkan sebotol anggur untuk membuat nomornya. Tawa mengejek ini menarik perhatian orang lain. Banyak penilai melihat anggur Xiao Chen. Para penilai saling berbisik dan menggelengkan kepala, mengungkapkan ketidakpuasan dan kekecewaan di mata mereka. Bagaimana festival anggur bunga persik bisa diperlakukan sebagai permainan seperti ini? Kaisar berdaulat bunga persik sedang dalam suasana hati yang baik. Meskipun memperhatikan kurangnya fenomena misterius ini, dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia hanya mengunci pandangannya yang sungguh-sungguh pada Phoenix Surgawi 9 warna. Kakak senior, apa yang terjadi? Anggur apa yang diserahkan Tuan Muda Xiao? Chu Xiang bertanya pada Putri Suci Aroma Surgawi, merasa agak cemas. Putri Suci Wewangian Surgawi menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Namun, anggur ini seharusnya bukan anggur biasa. Ini jelas tidak sesederhana kelihatannya. Setelah 9 anggur dituangkan, itu adalah tahap mencicipi anggur. Kaisar berdaulat bunga persik memandang Putri Suci Wewangian Surgawi dan berkata, karena Putri Suci bersedia memberikan wajah kepada saya dan datang, cangkir pertama Phoenix Surgawi 9 warna ini harus dicicipi oleh Putri Suci terlebih dahulu. Tepat setelah Phoenix Surgawi 9 warna berbicara, seorang petugas mengambil cangkir anggur dan membawanya ke Putri Suci Wewangian Surgawi. Segera, tatapan iri yang tak terhitung jumlahnya jatuh padanya. Putri Suci menyesap sebelum meletakkan cangkir anggur. Kemudian, dia memuji, ini benar-benar anggur yang luar biasa. Bahkan Jade Lake Immortal Brew yang legendaris mungkin tidak bisa menandinginya. Putri Suci terlalu memujiku. Jika Anda tertarik, saya bersedia memberikan sebotol untuk perjamuan wewangian surgawi. Petik 2. Saat menerima pujian ini, Xiao Wu menunjukkan ekspresi sombong dan segera membuat janji. Putri Suci Aroma Surgawi menjawab dengan lembut, terima kasih banyak, Putra Mahkota Xiao. Kaisar berdaulat bunga persik melihat sekeliling dan melihat penilai lain sudah merasa tidak sabar. Dia tersenyum dan berkata, semuanya, ambil satu dan cicipi anggurnya. Penilai ini segera berdiri dan menuangkan secangkir anggur yang menarik minat mereka. Saat mereka mengobrol dengan gembira, mereka mengevaluasi anggur. Adegan yang agak memalukan pun terjadi. Bahkan Unfeathered Sky dan anggur tulang iblis yang jahat memiliki penilai yang mau mencicipinya. Namun, Heartburn Xiao Chen beristirahat dengan tenang di atas meja, tidak tersentuh. Adegan seperti itu aneh, bahkan untuk festival anggur. Itu memicu tawa mengejek dari semua orang di halaman luar. Ini sangat memalukan, untungnya, saya tidak sampai di sana. Kalau tidak, saya akan berakhir seperti itu juga. Petik 2. Betul sekali. Siapa yang bisa mengira bahwa orang-orang yang tersisa semuanya mengeluarkan anggur kelas atas, bahkan Phoenix Surgawi 9 warna. Xiao Chen sangat tidak beruntung. Meskipun anggur lainnya sedikit lebih rendah, itu tidak banyak. Mereka masih cukup menarik, dan masih ada orang yang mau meminumnya. Penilai ini terlalu berlebihan. Paling tidak, mereka harus berusaha. Ini terlalu menyakitkan. Haha, jika saya adalah penilai itu, saya juga akan melakukan hal yang sama. Saya setidaknya akan mencicipi semua anggur kelas atas itu terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Petik 2. Di atas peron yang tinggi, tepat ketika Putri Suci hendak pergi dan mencicipi Heartburn, seorang lelaki yang agak tua sepertinya tidak tahan mempermalukan Xiao Chen seperti itu. Jadi, dia berjalan mendekat dan mengambil cangkir Heartburn. Setelah melihatnya, lelaki tua itu mengangkat cangkir anggur dan dengan santai meminumnya. Pria tua itu meletakkan cangkir anggur dan baru saja akan pergi ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba memerah dan memegang dadanya, menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Tuan Besar Feng, ada apa denganmu? Penilai lain buru-buru meletakkan cangkir anggur mereka dan bergegas. Anggur ini punya. Orang tua yang dipanggil sebagai Tuan Besar Feng menunjukkan ekspresi yang sangat sedih. Dia menunjuk ke botol anggur di atas meja, tetapi dia berhenti dan menjatuhkan diri ke tanah sebelum dia selesai berbicara, status hidupnya tidak diketahui. Anggur ini mengandung racun, teriak Xiao Wu, mengisi kata-kata Great Master Feng.
Keributan segera pecah. Festival anggur yang awalnya tenang dan santai berubah menjadi tegang. Bahkan ekspresi Kaisar Berdaulat Bunga Persik sedikit berubah. Niat membunuh melintas di matanya saat dia melirik Xiao Chen. Kediaman tuan kota yang sebelumnya luar biasa ramai langsung berubah sunyi senyap. Anda dapat garis bawah menemukan sisa konten garis bawah ini di platform novelringan.com. Tatapan semua orang mendarat di Xiao Chen, penuh dengan ketidakpercayaan. Itu beracun. Untuk berpikir bahwa dia berani membawa anggur beracun ke festival anggur bunga persik. Apakah dia tidak tahu bagaimana kematian dieja? Bab 2067, mentah 2162, tidak ada yang mengerti. Ada racun. Xiao Chen, yang duduk tegak, tidak mengubah ekspresinya. Namun, hatinya tenggelam. Bagaimana anggur bisa diracuni? Kakek tujuh secara pribadi menyeduhnya, dan sejak itu, dibuka hanya 2 kali, sekali di rumah kakek tujuh dan sekali sekarang. Kakek tujuh tidak mungkin meracuninya, dan tidak ada yang berani memainkan trik apapun tepat di bawah hidung Kaisar Berdaulat Bunga Persik. Itu berarti anggur ini pasti baik-baik saja. Satu-satunya alasan yang mungkin adalah masalah selama proses pembuatan bir kakek tujuh. Tidak mudah untuk menyeduh Heartburn, anggur terbaik dari Dragon Rache. Prosesnya rumit dan panjang, menempatkan persyaratan yang sangat tinggi pada keterampilan pembuat bir. Kesalahan kecil dapat mengakibatkan kesalahan dan mengubah anggur terbaik menjadi racun. Namun, Xiao Chen mempercayai keahlian kakek tujuh. Pikiran Xiao Chen bergerak seperti kilat, banyak kemungkinan terjadi padanya dalam sekejap. Namun, situasi saat ini tidak memberinya banyak waktu untuk berpikir. Tuan kota, dia tidak bernafas. Jantungnya juga berhenti. Kekuatan hidupnya sangat lemah, kita harus menyelamatkannya dengan cepat. Ekspresi dua ahli kediaman tuan kota berubah secara signifikan setelah memeriksa kekuatan hidup lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua ini adalah seorang penilai, kultivasinya tidak rendah. Dia menjadi sovereign personage berabad-abad yang lalu dan merupakan orang yang cukup terkenal di Peach Blossom City. Bahkan jika ini adalah anggur beracun, efek cepatnya terlalu mencengangkan. Saat para ahli kediaman tuan kota melaporkan temuan mereka, semua orang tersentak kaget. Kaisar Berdaulat Bunga Persik sedikit mengernyit. Ada sesuatu yang aneh tentang ini. Berbicara secara logis, Xiao Chen tidak akan membawa anggur beracun ke sini. Namun, masalahnya saat ini memang dengan anggur Xiao Chen. Betapa beraninya kamu, Xiao Chen. Untuk berpikir bahwa kamu berani membawa anggur beracun untuk berpartisipasi dalam festival anggur bunga persik. Xiahou Wu tidak bisa lagi menahan diri. Melihat bahwa Xiao Chen menyebabkan masalah bagi dirinya sendiri, dia berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaiknya untuk menginjak-injak Xiao Chen. Xiao Chen mengabaikan Xiahou Wu. Dia berdiri dan bertanya, Tuan Kota, bisakah Anda membiarkan saya memeriksa situasi Tuan ini? Xiahou Wu tersenyum dingin dan berkata, apakah kamu mencari masalah? Tuan ini sudah dalam bahaya maut. Bagaimana jika Anda menunda perawatannya, dan dia benar-benar mati? Tuan Kota, saya sarankan Anda menangkap orang ini terlebih dahulu dan membuat penilaian atas rencana jahatnya setelah ini ditangani. Petik 2. Kaisar Berdaulat Bunga Persik memasuki pemikiran yang mendalam. Itu adalah solusi terbaik, tetapi ada sesuatu yang masih terasa aneh. Melihat Peach Blossom Sovereign Emperor ragu-ragu, Xiahou Wu melanjutkan, Tuan-tuan kota, jika tidak ada yang tidak terduga terjadi, kamulah yang akan mencicipi anggur ini. Saya pikir targetnya adalah. Kata-kata Xiahou Wu membuat semua orang merinding. Plot Xiao Chen ini terlalu jahat. Cukup. Namun, saat Xiahou Wu hendak melanjutkan, Putri Suci Aroma Surgawi berteriak untuk menghentikannya. Kemudian, dia melihat Kaisar Berdaulat Bunga Persik dan berkata, Tuan Kota, saya telah berinteraksi dengan Xiao Chen, dan dia jelas bukan orang seperti itu. Biarkan dia melihat. Dengan saya di sekitar, saya dapat menjamin kehidupan dewa ini. Petik 2. Karena Putri Suci Wewangian Surgawi memohon untuk Xiao Chen, Kaisar Berdaulat Bunga Persik harus memberikan wajahnya. Dia menjawab dengan serius, kamu punya waktu 15 menit. Jika Anda tidak dapat menemukan alasan untuk ini, Anda tidak perlu terus ada. Tidak pernah ada orang yang berani membuat masalah di festival anggur bunga persikku. Ekspresi Kaisar Berdaulat Bunga Persik tetap tenang selama ini, tidak menunjukkan kemarahan apapun. Namun, Xiao Chen tahu urgensi dan bahaya situasi. Pihak lain tidak berbohong. Selama pihak lain mau, dia bisa langsung menghapus Xiao Chen dari dunia. Nyawa Xiao Chen tergantung pada seutas benang, dia tidak mampu melakukan kesalahan. Terima kasih banyak, Tuan Kota. Xiao Chen melangkah maju, menatap lelaki tua di tanah, dan mengirimkan sense spiritualnya. Setelah beberapa saat,
Xiao Chen sedikit mengernyit. Orang tua itu memang berhenti bernapas, dan jantungnya berhenti berdetak. Kekuatan hidup lelaki tua itu tampak sangat lemah. Tidak peduli bagaimana Xiao Chen melihatnya, lelaki tua itu berada di ambang kematian. Apa yang sedang terjadi? Melihat ekspresi bingung Xiao Chen, Xiao Wu berkata dengan dingin, cepat mundur dan berhenti kentut. Jika tidak, jika dia mati, bahkan Putri Suci Aroma Surgawi tidak dapat menyelamatkanmu. Jelas, Xiao Wu merasa kesal dengan gangguan Putri Suci Wangi Surgawi sebelumnya. Kata-katanya sangat kasar. Apa yang sedang terjadi? Xiao Chen tidak mendengar Xiao Wu sama sekali, dia hanya merenungkan alasan kondisi lelaki tua itu. Tiba-tiba, dia berpikir tentang pertama kali dia minum Heartburn. Mata Xiao Chen berbinar, dan dia bertanya kepada seseorang di sampingnya, kultivasi apa yang dilakukan tuan tua sebelumnya. Kesempurnaan Sovereign Personage yang hebat, mengapa? Novel garis bawah chapters baru diterbitkan di sini, novelringan.com. Orang-orang kediaman tuan kota tidak mengerti mengapa Xiao Chen menanyakan ini, tetapi mereka masih menjawab dengan jujur. Xiao Chen mengungkapkan senyum di wajahnya saat dia berdiri dan menatap tuan kota. Tuan kota, itu hanya alarm palsu. Aku sudah tahu alasannya. Ekspresi Kaisar Berdaulat Bunga Persik berubah tak terduga. Dia bertanya dengan acuh tak acuh, apa alasannya? Tuan tua ini tidak terluka, dia juga tidak diracuni. Dia hanya mabuk, Xiao Chen menjelaskan dengan tenang, berhenti di antara setiap kata. Xiao Wu merasa tercengang mendengarnya, kemudian, dia mulai tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dia mabuk. Xiao Chen, apakah kamu bercanda? Tahukah Anda siapa para penilai ini? Mereka semua adalah penilai anggur terkenal di Desolatesi. Mereka telah minum anggur selama beberapa abad, mabuk. Kamu bahkan belum lahir ketika mereka mulai minum. Bukan hanya Xiao Wu, orang lain juga tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Chen. Apakah Xiao Chen ini sudah gila? Saya pikir dia benar-benar sudah gila. Bagaimana mungkin Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengundang mereka jika mereka tidak memiliki tingkat apresiasi anggur tertentu? Para guru besar ini meminum begitu banyak anggur kelas atas dan tidak mabuk. Mereka tidak mungkin mabuk dari secangkir anggur sampahnya. Petik 2. Ini hanya lelucon. Anggur terbaik apa yang belum pernah dicicipi oleh para penilai anggur ini sebelumnya? Saya belum pernah mendengar penilai anggur mabuk sebelumnya. Petik 2. Festival Anggur Bunga Persik ini memiliki sejarah beberapa ribu tahun. Saya belum pernah mendengar ada penilai mabuk di sini sebelumnya. Petik 2. Semua pembudidaya di seluruh kediaman tuan kota membahas hal ini. Mereka semua menunjukkan ketidakpercayaan dan berbicara dengan dingin. Apakah kamu tidak takut lidahmu dipotong karena mengatakan kebohongan yang begitu berani? Old Boy bahkan tidak mabuk setelah meminum Unfettered Skyku. Apa menurutmu dia bisa mabuk karena anggur sampahmu? Wang Yun dari Sekte Pembantaian Surgawi telah memendam ketidaksukaan yang intens terhadap Xiao Chen sejak awal. Sekarang dia mendengar penjelasan Xiao Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk membantah dengan dingin. Catatan TL, hukuman untuk pembohong di neraka Cina adalah memotong lidahnya. Memang, kata-kata Xiao Chen tampak terlalu konyol. Bagi orang yang suka minum, mabuk sangat jarang. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultivator, dan tidak mudah bagi kultivator untuk mabuk. Selanjutnya, penilai hanya minum satu cangkir. Bagaimana mungkin? Jika itu benar, anggur Xiao Chen pasti lebih luar biasa daripada semua anggur kelas atas yang dibawa orang lain. Mabuk. Apa lelucon? Orang tua ini telah menyeduh banyak anggur dalam hidup saya, tetapi saya belum pernah melihat anggur yang bisa membuat seseorang mabuk hanya dengan satu cangkir. 30 tahun yang lalu, Old Sevendu mengucapkan kata-kata besar juga. 30 tahun kemudian, dia masih belum berubah. Tuan Besar Yuan Fei tidak bisa lagi duduk diam. Dia berdiri dan mendengus dingin dalam ketidakpuasan yang jelas saat dia melihat Xiao Chen. Ekspresi Xiao Chen berkedip. Kemarahan melintas di matanya ketika dia berkata, Tuan Besar, Anda mungkin menuduh saya dan berbicara buruk tentang saya, tetapi jangan membawa kakek tujuh ke dalam ini. Tuan Besar Yuan Fei tersenyum dingin dan membalas, mengapa saya tidak bisa mengatakannya? Dia hanya pembuat bir sampah yang bersembunyi di desa terpencil selama 30 tahun. Untuk berpikir bahwa dia berani mendapatkan junior untuk datang dan mempermalukan dirinya sendiri. Semakin lama saya berada di Festival Anggur Bunga Persik ini, semakin saya merasa ingin pergi. Sepertinya sembarang orang bisa berpartisipasi. Yang mulia putra mahkota, ayo pergi. Tidak perlu tinggal di sini. Petik 2. Bibir Xiao Wu melengkung saat dia berkata, itu benar. Sepotong sampah menyerahkan secangkir anggur sampah namun masih berbicara dengan berani.
Haha, Divine Phoenix 9 warnaku tidak bisa membuat seseorang mabuk. Itu memalukan. Yang mulia Putri Suci, sepertinya saya tidak perlu mengirimi Anda Phoenix Surgawi 9 warna untuk perjamuan wangi surgawi Anda. Anda bisa membawa anggur sampah Xiao Chen. Petik 2. Setelah Xiaohu berbicara, dia menyingkirkan Phoenix Surgawi 9 warna dan pura-pura pergi. Penilai lainnya segera bergegas maju untuk mencoba dan membujuk Xiaohu. Merasa bahwa dia telah mendapatkan wajah yang cukup, Xiaohu tersenyum dan berkata, semuanya, bukannya aku tidak ingin tinggal. Hanya saja, Phoenix Surgawi 9 warna saya tidak dapat dibandingkan dengan anggur sampah ini, tidak dapat membuat semua orang mabuk. Saya membuat lelucon tentang diri saya sendiri. Seluruh tempat tiba-tiba berubah kacau. Ekspresi Kaisar Berdaulat Bunga Persik berubah, menunjukkan kemarahan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiao Chen memang agak berlebihan. Tuan Kota, hati Putri Suci Wewangian Surgawi berdetak kencang. Dia tahu bahwa keadaan semakin memburuk. Kaisar Berdaulat Bunga Persik mengangkat tangannya, menghentikan Putri Suci Wewangian Surgawi untuk melanjutkan. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya memberinya kesempatan, tetapi dia masih berbicara besar dan berbicara omong kosong. Ini buruk. Merasakan desakan yang mendesak, Xiao Chen tidak bisa lagi diganggu dengan basa-basi. Dia segera menendang lelaki tua itu ke tanah. Aduh, siapa yang menendangku? Sebuah jeritan datang dari bawah. Orang tua yang tergeletak di tanah, status hidupnya tidak diketahui, berteriak. Pria tua itu berdiri dengan grogi dan tersandung. Wajahnya memerah saat dia melihat sekeliling, tampak bingung. Dia bangun. Dengan penampilan bingung lelaki tua itu, dia jelas terlihat seperti orang yang baru saja bangun dari mabuk. Para penilai dan talenta luar biasa di platform tinggi semuanya tercengang bahwa lelaki tua itu benar-benar bangun. Ini terutama terjadi pada Xiaohu, perkembangan ini membuatnya tercengang. Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Siapa yang menendangku? Old Boy agak pulih setelah menggelengkan kepalanya. Namun, kemarahan memenuhi wajahnya. Niat membunuh bahkan melintas di matanya. Aura menakutkan keluar dari tubuh Old Boy, segera menyebabkan keributan. Pemeran puncak penguasa. Platform tinggi langsung terdiam. Semua orang merasa terpana. Bai tua menerobos. Dia hanya minum satu cangkir anggur dan tidur siang. Memikirkan bahwa dia berhasil menembus kemacetan yang membuatnya terhenti selama beberapa abad. Anggur apa ini? Pertanyaan yang sama muncul di benak semua orang.